Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, salam sehat untuk kita semua. Kali ini saya akan menyampaikan strategi pembelajaran PKP Agenda 3. Saya Kidi dari Widya Iswara, BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ingin menyampaikan strategi pembelajaran terhadap materi Agenda 3 PKP. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam menyampaikan materi pembelajaran Agenda 3 ini tentu kita harus paham bahwa yang akan kita hadapi adalah orang dewasa. Tentu selaku widyaswara harus mengetahui, memahami bahwa para peserta itu adalah orang dewasa, maka peserta harus diposisikan sebagai peserta yang sudah memahami, mengerti apa yang harus dia lakukan. Oleh karena itu, maka selaku widyaswara harus memulai dari apa yang sudah dimiliki atau berupa pengalaman oleh peserta, itu yang harus digali sebagai langkah awal untuk memahami seperti apa peserta itu yang akan kita hadapi. Lalu yang berikut tentu bagaimana kita memahami persoalan lain terhadap hal-hal yang krusial yang dihadapi sebagai pejabat pengawas. Oleh karena itu, maka hal-hal yang demikian itu harus kita pahami sebagai widyaswara. Oleh karena itu, dalam penyampaian materi Agenda 3, tentu yang pertama yang harus kita pahami bahwa Agenda 3 itu terdiri dari pembelajaran mandiri. Lalu ada pembelajaran sinkronus dan ada pembelajaran tatap muka atau klasikal. Untuk pembelajaran mandiri itu sudah sesuai dengan kurikulum, itu ada 16 jam pelajaran. Lalu yang kedua, peserta akan melakukan tatap muka secara daring. Itu yang disebut dengan pembelajaran secara sinkronus. Dan perlu juga saya sampaikan, untuk pembelajaran mandiri ini dimulai sesuai dengan kurikulum itu di hari ke-6, itu 5 JP, lalu hari ke-7 itu 5 JP, dan hari ke-9 4 JP, dan yang terakhir 2 JP itu adalah penyusunan isi Agenda 3. Lalu yang kedua, peserta belajar learning itu sinkronus akan dilakukan pada hari ke-15, itu sebanyak 3 JP, yang mana pertama tentu pada saat melakukan pembelajaran secara sinkronus, maka widyaswara tentu harus menyampaikan salam. Lalu yang berikut tentu seperti biasa membuat suasana yang kondusif, mungkin melalui perkenalan, atau karena ini melalui Zoom, maka mungkin supaya lebih gampang kita memanggil, mengenal, dan menyebut nama seseorang, mungkin harus kita ganti rename, ya, rename nama. Lalu yang kedua adalah memulai diskusi kelas dengan pertanyaan, mungkin apa tanggung jawab dan fungsi, ya, dari peserta sebagai pengawas. Lalu tentu akan kita acak untuk menjawabnya. Lalu yang berikut, kita akan menggunakan juga aplikasi Padlet, itu sebagai salah satu yang mungkin kita akan terapkan. Lalu yang ketiga adalah menanggapi jawaban, itu baik di aplikasi maupun secara langsung melalui Zoom. Lalu yang keempat adalah mendiskusikan, ya, dengan peserta lain apabila ada hal yang penting untuk menarik perhatian, pengalaman misalnya, ya. Lalu yang kelima adalah menanyakan video realita kegiatan pelayanan publik yang perlu diperhatikan karena adanya gap, ya. Ini bisa kita lihat atau kita ambil dari contoh-contoh yang ada di YouTube. Lalu yang berikut kita minta refleksi, ya, apa tanggapan, bagaimana menanggapi tentang mungkin kelemahan-kelemahan yang terjadi di lapangan terhadap pelayanan publik, terhadap video yang sudah ditayangkan melalui YouTube misalnya. Lalu yang ketujuh adalah membahas berbagai isu dalam Agenda 3, lalu menentukan paling tidak 5 isu lah. Lalu yang kedelapan adalah menjelaskan problem atau baselining untuk mengantarkan penugasan lanjutan dalam kelompok. Lalu berikut juga merencanakan kegiatan untuk merespon isu dengan mengaitkan pada isu-isu strategis, ya, itu baik lokal, nasional maupun internasional. Lalu yang ke-9 adalah menutup di sesi pertama pembelajaran hari ke-15 ini yang jumlah JP-nya 3 JP. Lalu dilanjutkan ke pembelajaran hari 15, ya. Itu ada 4 JP yang mana di situ asinkronus, itu di mana peserta kita monitor,
ya mereview hasil unggahan-unggahan video yang sudah di hari sebelumnya. Lalu ada juga 3JP di hari ke-16 memonitor dan mereview unggahan hasil penugasan peserta yang sudah kita berikan sebelumnya. Lalu di hari ke-16 itu ada juga 2JP secara sinkronus yang harus kita lakukan tentu seperti biasanya. Ya, kalau bertemu secara daring atau sinkronus tentu salam itu harus menjadi penting, salam pembuka yang memberikan apresiasi atas seluruh hasil yang sudah dilakukan dalam bentuk penugasan. Lalu yang kedua adalah mengulas hasil penugasan penyusunan rencana kegiatan ya dengan menanyakan dan mengedit ya hal-hal yang penting mungkin yang harus supaya sesuai. Lalu yang ketiga adalah memulai hasil penugasan penyusunan RKA dengan pendekatan zero based ya budget atau pembiayaan. Lalu yang keempat adalah membulatkan hasil pembelajaran dari sesi asinkronus. Apa yang sudah dilakukan yaitu kita bulatkan lalu mengaitkan apa yang sudah dilakukan itu, lalu kita kendalikan seperti apa, lalu bagaimana keberhasilan yang sudah dilakukan. Lalu yang berikut adalah menjelaskan penugasan lanjutan berupa misalnya membedah ukuran mutu dan teknik pengendalian mutu kalau dikaitkan dengan perencanaan atau rencana anggaran yang sudah kita lakukan misalnya di dalam pembahasan sebelumnya. Lalu yang keenam adalah menutup sesi pembelajaran di pertemuan hari ke-16 2JP. Lalu dilanjutkan dengan pembelajaran asinkronus. Di situ di hari ke-16 itu ada 2JP di mana kita bisa memantau, memonitor, bisa juga kita mereview kalau ada pertanyaan mungkin terhadap tugas-tugas yang dilakukan. Lalu di hari ke-17 itu ada 8JP pembelajaran asinkronus juga di mana fasilitator itu memonitor ya dan mereview unggahan hasil penugasan dari Widya Suara. Lalu dilanjutkan dengan belajar sinkronus. Di hari ke-18 itu ada 4JP. Yang pertama yang harus dilakukan adalah salam pembuka. Ya, karena ini bertemu secara sinkronus, yang memberikan apresiasi atas seluruh hasil juga terhadap penugasan-penugasan yang sudah dilakukan sebelumnya. Lalu yang kedua adalah menekankan arti penting penentuan ukuran mutu. Ketika kita bicara tentang mutu apa apakah itu di penyusunan rencana kegiatan misalnya. Lalu yang ketiga adalah melakukan dengan diskusi. Nah, di situ kita selaku Widya Suara memimpin diskusi hasil penugasan penentuan ukuran mutu misalnya. Lalu yang keempat adalah menanyakan atau menayangkan video ya sejarah ditemukannya salah satu teknik pengendalian mutu misalnya. Ya, itu bisa kita lakukan melalui YouTube atau seperti mungkin ada video-video referensi lainnya. Lalu kita diskusikan di kelas sebagai pembulatan tentang ukuran mutu dan teknik pengendalian mutu. Lalu yang kelima adalah memulai ulasan hasil penugasan atau mitigasi risiko ya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu yang keenam adalah mendiskusikan lesson learned ya dari seluruh tayangan yang sudah disampaikan. Lalu yang ketujuh adalah membulatkan seluruh pembelajaran agenda 3 ya selama learning melalui kuis dan penjelasan kembali peran pengawas sebagai agen perubahan. Lalu yang kedelapan adalah menutup sesi pembelajaran. Oleh karena itu kita lanjut kepada pembelajaran klasikal itu akan jatuh pada hari ke-31 itu pertama itu ada 3JP. Tentu yang harus kita lakukan seperti sebelumnya ya ketika kita bertemu secara tatap muka secara langsung di kelas ya tentu salam pembuka dan membangun suasana keakraban ya seperti pada pertemuan pertama di sinkronus. Lalu yang kedua adalah mendiskusikan hasil penting yang telah diperoleh ya dari sisi ceramah manajemen mutu dan mengaitkan dengan substansi beberapa pembelajaran di agenda 3. Lalu yang ketiga adalah mengingatkan kembali poin-poin penting hasil pembelajaran pada akhir sesi pembelajaran learning tentang peran pengawasan sebagai agen perubahan. Lalu yang keempat adalah mengajak peserta untuk membedah konsep pengendalian dan paradoks dalam menciptakan inovasi. Oleh karena itu maka peserta juga penting di dalam memahami misalnya apa inovasi sesuai dengan yang para ahli misalnya. Lalu yang kelima adalah melakukan diskusi kelompok, membuat summary tentang keunggulan gagasan perbaikan kualitas yang ingin ditawarkan oleh masing-masing peserta untuk dirumuskan menjadi propaganda kelompok dalam perbaikan kualitas ya, dalam bentuk poster misalnya. Lalu yang berikut adalah memimpin pleno diskusi kelompok. Ya, lalu yang ketujuh adalah menutup sesi pembelajaran dengan
memberikan apresiasi dalam menekankan komitmen. Di hari ke-32 pertemuan secara klasikal itu ada 12 JP yang akan dilakukan. Pertama adalah tentu salam pembuka dan seterusnya, ya, membangun keakraban. Lalu yang kedua adalah memulai dengan pertanyaan, ya, bisakah kita mengendalikan perubahan? Nah, ini mungkin jog-jog untuk membangkitkan supaya peserta itu merasa tertarik untuk mengeluarkan apa itu perubahan. Lalu yang ketiga adalah merespon seluruh jawaban peserta, ya, lalu dengan juga menjelaskan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam mengendalikan kegiatan yang berhubungan dengan kondisi, ya, yang mana kita tahu bahwa ada puka ini adalah salah satu kondisi yang memang di satu sisi ada tantangan, di satu sisi ada peluang, lalu di satu sisi ada kesempatan. Ini juga bagaimana mengantisipasi apa yang harus dilakukan dengan kondisi puka. Lalu yang keempat adalah memfasilitasi diskusi kelompok. Ya, kalau itu kita akan lakukan diskusi, ya tentu ini juga akan menyesuaikan, ya, seperti apa di kelas itu nanti. Tapi paling tidak sudah ada rencana yang harus kita lakukan pada pertemuan hari ke-32 ini. Lalu memimpin diskusi pleno misalnya. Ya, misalnya kalau apa yang harus kita diskusikan, ya tentu widya suara itu adalah salah satu unsur penting keterlibatannya di dalam diskusi. Lalu yang keenam adalah menjelaskan arti penting kemampuan self-kontrol di dalam pengendalian. Lalu sebagai pejabat pengawas tentu kontrol itu penting karena memang dia salah satu pejabat yang terus mengawasi kegiatan sehari-hari. Lalu yang ketujuh adalah mengajak peserta secara kelompok untuk melakukan analisa lingkungan setempat, misalnya di tempat kerjanya masing-masing. Tentu berbeda, ya, dengan rekan-rekan lainnya. Tentu dia harus menemukan seperti apa, lalu dia akan menyampaikan. Di situ juga bisa kita lakukan dalam bentuk matrik-matrik. Lalu apa yang harus dilakukan, ya? Yang berikut adalah yang ke-8 adalah memimpin diskusi pleno, hasil analisis lingkungan dan menegaskan arti penting aktivitas pengendalian sebagai salah satu komponen dalam pembuatan SPIP misalnya. Lalu yang ke-9 adalah menjelaskan kembali aplikasi dari SPIP dalam aktivitas real, ya, di dalam pengendalian pelayanan publik. Lalu yang ke-10 adalah mengajak peserta untuk melakukan senam otak, ya. Tentu ini adalah sebuah jog, ya, untuk bisa lebih fokus, ya. Lalu yang ke-11 adalah menegaskan penting pengendalian pada tubuh seperti halnya pengendalian dalam kegiatan di organisasi. Lalu yang ke-12 adalah menanyakan kepada peserta seberapa efektifkah POS sebagai alat kendali. Lalu yang berikut adalah yang ke-13, lalu diskusi kelas. Seumpama kita melihat misalnya kondisi yang ada, kita lakukan diskusi. Di situ intinya adalah apa saja faktor-faktor yang menyebabkan POS menjadi kurang efektif sebagai alat pengendalian, ya. Lalu yang ke-14 adalah melanjutkan diskusi kelas, ya, lalu bagaimana strategi mengefektifkan POS sebagai alat pengendalian. Lalu yang ke-15 adalah membulatkan seluruh hasil diskusi tentang POS sebagai alat pengendalian dan menjelaskan ketentuan dan kebijakan penyusunan POS di lingkungan pemerintah. Yang ke-16 adalah mendiskusikan dalam kelompok ragam alat pengendalian selain yang sudah dibentuk dalam bentuk pos-pos pengawasan yang paling sering dan paling jarang digunakan di lingkungan kerja. Lalu yang ke-17 adalah bisa kita diskusikan secara pleno di dalam kelompok. Lalu yang ke-18 adalah menjelaskan peluang pemanfaatan teknologi informasi. Ya, ini kalau kita kaitkan dengan salah satu materi yaitu manajemen pelayanan publik digital. Lalu yang ke-19 adalah menutup sesi pembelajaran dengan memberikan apresiasi dan menekankan komitmen pembelajaran bersama untuk khususnya pembelajaran berikutnya. Lalu di hari ke-33 ada 9 JP. Pertama, ya, salam pembuka yang membangun suasana keakraban dengan peserta. Lalu yang kedua adalah misalnya kalau kita lakukan pooling, ya, itu biasa saya lakukan menggunakan Mentimeter. Lalu yang berikut adalah diskusi kelompok, ya. Bisa kita situasikan apakah role play, bermain peran, dan seterusnya. Lalu yang keempat adalah menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi komunikasi efektif di dalam pelayanan publik, termasuk di dalam pengelola keluhan. Lalu yang keenam adalah memfasilitasi self assessment. Nah, di sini di self assessment ini adalah bagaimana sih merefleksi, ya, gaya-gaya komunikasi yang lama ini mungkin dilakukan, seperti apa sih baiknya, ya, bagaimana di dalam materi
akan kita sampaikan bagaimana berkomunikasi dengan baik. Lalu yang keenam adalah mengoptimalkan pemahaman gaya komunikasi, ya, gaya komunikasi individu maupun gaya kelompok, ya, di dalam beraktivitas, ya, melakukan pelayanan. Lalu yang ketujuh adalah menjelaskan pengembangan kompetensi komunikasi yang efektif di dalam pelayanan publik atau pelayanan prima. Lalu bisa juga setelah itu kita lakukan diskusi, tantangan-tantangan, ya, penerapan komunikasi yang efektif. Lalu yang kesembilan adalah ada pembulatan seperti apa yang sudah kita lalui, solusi di dalam mengembangkan komunikasi yang efektif misalnya di dalam melakukan pelayanan. Lalu yang ke-10 adalah penjelasan pembangunan zona integritas, ya, berbasis pelayanan kepada stakeholder. Nah, ini juga penting, ya, karena kita selaku pejabat pengawas penting juga untuk memiliki hubungan dengan stakeholder lain, ya, bagi pejabat. Lalu juga bisa juga diskusi, misalnya apa yang dihasilkan itu bisa didiskusikan lebih lanjut, ya, pengalaman-pengalaman pembangunan zona integritas berbasis pelayanan misalnya, ya, dari berbagai kunjungan yang dilakukan melalui berselancar di website, ya. Lalu yang ke-12 adalah penjelasan dan diskusi peluang inovasi di dalam berkomunikasi pelayanan. Ya, jadi penjelasan dan diskusi bagaimana peluang inovasi dalam komunikasi pelayanan publik. Lalu di hari ke-34 juga dilanjutkan ada 9JP. Di hari 34 ini 9JP yang pertama tetap salam pembuka. Lalu yang kedua adalah memulai dengan pertanyaan atau seberapa siap Anda menjalankan aksi perubahan yang sudah didengung-dengungkan mulai di pembelajaran mandiri sampai di agenda 2 dan di agenda 3, ya, dengan berbagai referensi pemahaman yang sudah disampaikan dengan 7 materi agenda. Lalu yang berikut adalah yang ketiga adalah menjelaskan peran penting terhadap agenda 3. Misalnya di dalam perancangan seperti apa, lalu di dalam pelaksanaannya juga seperti apa. Lalu selanjutnya aksi-aksi yang harus dilakukan di dalam melakukan rancangan aksi. Lalu yang keempat adalah self reflection, ya, apa ukuran sukses aksi perubahan yang akan dilakukan oleh pejabat pelaksana. Lalu juga dilanjutkan juga dengan diskusi, ya, menetapkan standar mutu, ya, lalu bagaimana dikaitkan dengan smart ASN misalnya terhadap aplikasi perubahan yang banyak dijumpai. Lalu yang keenam adalah pertanyaan lanjutan. Siapa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan aksi perubahan? Misalnya dengan pengalaman-pengalaman atau referensi yang lain bisa juga menjadikan ini sebagai sebuah untuk mengkaitkan apa yang akan dilakukan dengan apa yang sudah dilakukan di tempat lain. Lalu berikutnya di situ juga ada diskusi-diskusi, ya, tentang bagaimana mengendalikan para pihak teridentifikasi sebagai stakeholder. Lalu yang kedelapan adalah diskusi, ya, bagaimana pembulatan, ya, dilanjutkan dengan bagaimana mengembangkan strategi komunikasi efektif, terutama yang berhubungan dengan pendekatan-pendekatan dengan stakeholder. Lalu yang kesembilan adalah pertanyaan lanjutan. Ya, kegiatan apa yang paling mempengaruhi keberhasilan aksi perubahan Anda misalnya. Lalu yang ke-10 misalnya diskusi kelas. Ya, lalu yang berikut adalah pembulatan lagi dari hasil diskusi. Lalu yang ke-12 adalah mengajak peserta untuk menuliskan di polling misalnya, itu bisa kita lakukan menggunakan Mentimeter misalnya. Lalu yang ke-13 adalah memberikan catatan atas keseluruhan hasil pembelajaran di agenda 3. Dan ke-14 adalah penutup memberikan apresiasi dan permohonan maaf. Ya, lalu menegaskan arti penting proses pembelajaran berkesinambungan di mana sebuah pembelajaran atau belajar itu, ya, tidak boleh berhenti tetapi harus berlanjut, ya, serta memberikan semangat menuju proses pembelajaran selanjutnya. Saya rasa demikian strategi yang akan saya lakukan di dalam menyampaikan materi agenda 3, baik itu secara sinkronus, asinkronus, atau tatap muka di kelas. Mudah-mudahan penyampaian saya bisa memberikan satu pembelajaran untuk bagaimana memahami agenda 3 selanjutnya. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.